Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billahi wa mal walah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur serta puja dan puji hanya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas nikmat dan karunia-Nya serta izin dan ridhonya kita bisa berjumpa lagi di mata kuliah Hukum Perdata 3. Mudah-mudahan perkuliahan hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun. Juga kita sampaikan salam dan sholawat kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabat beliau. Mohon diingatkan ya, kalau ada temannya yang mau bergabung di kelas. Sebelum perkuliahan dimulai, seperti biasa, kita akan bersama-sama berdoa menuntut ilmu ya, doa sebelum belajar atau doa sebelum menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya robbal alamin. Semudah-mudahan dalam menjalankan ibadah puasa tidak membuat kita berkurang produktivitasnya, ya justru harus lebih produktif lagi karena sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bahkan tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Tapi ini jangan diartikan secara harfiah bahwa kita tidur terus-menerus supaya dapat pahala. Nah, kita mengartikannya tidurnya saja berpahala, apalagi bekerja, gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi jangan menjadikan puasa ini alasan untuk bermalas-malasan, ya. Kita tunjukkan kepada saudara-saudara sebangsa setanah air kita yang non-muslim bahwa puasa ini justru meningkatkan produktivitas umat Islam, gitu ya. Nah, salah satu caranya adalah dengan belajar, dengan menuntut ilmu seperti sekarang. Jadi tadi kita Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguh hamba bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Mudah-mudahan perkuliahan hari ini yang berlangsung di waktu libur, kemudian juga berpuasa, ini mendatangkan manfaat ya buat kita semua. Terutama buat kelas Hukum Perdata 3, karena mulai dari pertemuan sekarang hingga ujian akhir semester, kita akan beranjak dari hukum kontrak ke hukum jaminan. Jadi pembahasan hukum kontrak sudah selesai. Walaupun bukan berarti menutup kemungkinan tidak boleh ada pertanyaan ya tentang hukum perjanjian, boleh-boleh saja. Videonya juga bisa diulang-ulang lagi karena sudah saya upload ke YouTube. Jadi bisa lebih paham lagi, diulang-ulang terus, namanya ilmu ya harus diulang-ulang, gitu ya. Kemudian kita masuknya sekarang membahas hukum jaminan.
beberapa tahun yang lalu saya dapat tugas hukum jaminan ya. Itu beberapa tahun yang lalu, kira-kira 2015 kalau saya nggak salah ya. Itu saya nerima surat tugas dari Fakultas Hukum untuk mengampu mata kuliah hukum jaminan. Waktu itu belum digabung jadi hukum perdata 3, masih dipisah. Hukum kontrak pisah, hukum jaminan pisah. Pada saat menerima surat tugas untuk mengajar hukum jaminan, di saat itulah saya dihadapkan pada pilihan yang sulit. Kenapa? Karena saya menerjemahkan hukum jaminan itu adalah sebagai hukum hutang, gitu ya, hukum hutang. Karena memang isinya tuh hutang terus. Jadi dilemanya adalah ini saya mengajarkan sesuatu yang saya hindari gitu, yaitu berhutang, gitu ya. Saya mengajarkan mahasiswa membahas tentang hutang dengan mahasiswa, bagaimana cara berhutang yang aman, gitu ya. Bagaimana cara apa namanya? Cara mengelak dari membayar bunga, membayar denda, gitu ya. Nah, itu dilema buat saya karena dalam hukum jaminan ini seluruhnya pembelajaran ini bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, gitu. Jadi saya mohon petunjuk gitu ya sama Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti ada manfaat dari hukum jaminan yang belum saya lihat gitu. Saya waktu itu, wah ini ilmu yang nggak bermanfaat sama sekali gitu ya, karena hutang piutang dan hutang piutangnya itu melegalkan bunga, denda, penalti. Nah, jadi seluruh unsur riba itu ada semua di hukum jaminan. Tapi kemudian melalui salah satu mahasiswa pada waktu itu, akhirnya saya ngajar juga gitu ya hukum jaminan karena tugas gitu. Sambil mohon sama Allah, ya Allah tolong berikan saya manfaat dari mengajar hukum jaminan. Jadi ada salah satu mahasiswa ini terlibat hutang piutang dengan pihak bank, luar biasa jumlahnya. Kemudian dari pembahasan materi hukum jaminan, kemudian kita terlibat diskusi ya, saya berikan beberapa langkah supaya dia itu tidak perlu membayar denda dan bunga, gitu. Karena pada saat itu kondisi mahasiswanya itu tidak bekerja karena perusahaannya pilot, jadi belum mampu untuk membayar hutang ke bank seperti yang sudah diperjanjikan, gitu ya. Dari situ kemudian saya melihat, oh ini rupanya bisa bermanfaat juga gitu ya belajar hukum jaminan. Salah satunya adalah untuk menolong sesama saudara kita, mau itu muslim mau non muslim gitu ya, selama dia tinggal di Indonesia, warga negara Indonesia. Nah, itu kita bisa menggunakan ilmu kita dalam hukum jaminan itu untuk menolong, gitu ya. Nah, jadi insya Allah ada manfaatnya juga mempelajari hukum jaminan, gitu. Nah, hukum jaminan ini tidak hanya ada di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain. Cuman beda istilahnya saja ya, karena ya bahasa ibunya aja udah berbeda. Kalau di kita hukum jaminan, di negara common law, kalau iseng-iseng buka webnya Harvard University gitu ya, Cambridge University School of Law, itu namanya security of law. Jadi security of law kalau diterjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesia itu hukum keamanan gitu. Sementara kalau di Indonesia security itu adalah seorang petugas yang tupoksinya itu mengamankan area di tempat dia bekerja gitu ya. Tapi kalau di negara-negara maju security of law adalah hukum jaminan gitu.
Nah, ini hukum jaminan ini menjadi sangat menarik kalau permasalahannya itu sudah lintas batas negara. Sekarang ini saya mau berusaha untuk membangkitkan minat mahasiswa bahwa hukum jaminan ini sangat luas. Daya jangkaunya sangat luas. Saya kasih contoh gini ya. Misalnya Pak Acep ini kan warga negara Indonesia, gitu. Pak Acep punya properti di Malaysia, punya tanah di Malaysia. Kemudian Pak Acep mengajukan mengajukan pinjaman ke Bank Sumitomo cabang Singapura. Bank Sumitomo ini Jepang pusatnya, tapi di Singapura ada cabangnya. Nah, ini kan sudah ada permasalahan lintas batas negara. Kalau memang dalam perjanjian hutang piutang dengan Bank Sumitomo ini lancar, nggak ada masalah hukum. Tapi kalau Pak Acep kemudian kredit macet, gitu ya, kredit macet ini menjadi permasalahan hukum. Dan permasalahan hukum yang pertama adalah, berarti kan Pak Acep kalau kredit macet, wan prestasi kan, wan prestasi. Nah, ini yang jadi permasalahan adalah hukum negara mana yang berlaku untuk menyelesaikan sengketa antara Pak Acep dengan Bank Sumitomo. Gitu. Masing-masing negara punya undang-undang kepailitan. Nah, jadi ya pertanyaannya, apakah penyelesaian sengketanya memakai undang-undang kepailitan Indonesia karena krediturnya, sorry Pak Acep ngutang ya, karena debiturnya WNI, atau pakai undang-undang kepailitan Singapura karena Bank Sumitomo bertempat kedudukan hukum di Singapura sebagai kreditur kan. Nah, atau pakai undang-undang kepailitan Malaysia. Karena saya S2 di Malaysia, pernah terlibat diskusi tentang bankruptcy act, akta kepailitan dengan dosen di sana. Tidak menjadi mata kuliah ya, tapi diskusi biasalah, diskusi waktu makan siang gitu ya, sama dosen-dosen sana. Itu ada permasalahan-permasalahan yang rumit juga tuh di kepailitan Malaysia gitu. Nah, itu pertanyaannya kan begitu. Kalau kita merujuk pada acara perdata, karena itu kan masuknya gugatan ganti rugi ya, berarti kan masuknya ranahnya hukum perdata. Kalau kita ikut hukum acara perdata, berarti berkas gugatannya itu dimasukkan ke pengadilan niaga di tempat tergugat berdomisili. Berarti Bank Sumitomo sebagai penggugat, sebagai kreditur, sebagai penggugat, dia harus memasukkan berkas gugatannya ke pengadilan niaga di tempat Pak Acep berdomisili. Domisili di mana? Tangerang. Atau domisili di Jakarta Pusat, berarti pengadilan niaga Jakarta Pusat. Gitu. Tapi kalau mengikuti acara Singapura, berkas gugatan dimasukkan di mana penggugat berdomisili atau bertempat kedudukan hukum, kalau badan hukum ya. Nah, ini kan ada dua hukum acara yang bertentangan. Nah, ini jadi sangat menarik gitu. Nah, jadi seperti apa ya? Kalau di Indonesia kan jelas bahwa warga negara asing dilarang untuk memiliki sertifikat hak milik atas tanah. Pasal 29 UPA. Tapi kan di Malaysia boleh-boleh aja warga negara asing punya sertifikat hak milik atas tanah. Makanya Pak Acep bisa punya tanah di Malaysia gitu. Nah, itu kemudian tanah di Malaysia itu mau digunakan Pak Acep untuk mendirikan seperti
boarding house untuk mahasiswa di sana gitu. Kalau di sini kos-kosan gitu ya. Karena tidak ada dana, maka Pak Acep kemudian mengajukan proposal pinjaman ke Bank Sumitomo Singapura. Kenapa harus ke Bank Sumitomo Singapura? Ini saya mau menunjukkan bahwa dalam hukum jaminan ini bisa melibatkan beberapa sistem hukum. Ini kan ada 3 sistem hukum berarti. Sistem hukum Indonesia karena debiturnya WNI, sistem hukum Malaysia karena objeknya, benda tetapnya ada di Malaysia, dan krediturnya itu ada di Singapura. Jadi ada 3 sistem hukum di sini. Jadi permasalahan hukum yang sangat asik dan sangat menarik untuk kita bahas. Gitu. Nanti at the end of the subject, mahasiswa itu tanpa perlu saya beritahu itu sudah tahu sendiri gitu. Oh ternyata sistem hukum ini yang dipakai. Kenapa? Karena memang ada dasar hukumnya, gitu ya. Nah, kita tidak ke sana dulu. Ini saya mau membangkitkan minat mahasiswa. Biasanya kita minat mempelajari sesuatu kalau sesuatu itu kemungkinan besar di masa depan itu bisa menimpa ke kita, gitu ya. Kita nanti di sini belajar lembaga jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang paling populer di Indonesia itu adalah Gadai. Nah, ini juga menjadi permasalahan hukum. Contoh ya, pertanyaan yang sangat sederhana. Apakah warga negara asing bisa menjadi nasabah debitur Pegadaian Indonesia? Itu kan pertanyaan sederhana tuh. Apakah hanya WNI saja yang bisa menjadi nasabah debitur di Indonesia? Berarti kan kalau untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu undang-undangnya dulu kan, gitu ya. Nah, sampai sekarang Indonesia kan belum punya undang-undang Gadai. Karena tidak punya undang-undang Gadai, masih berupa rancangan undang-undang, yang saya juga heran kenapa tidak segera disahkan menjadi undang-undang, karena Gadai ini kan sangat populer ya di masyarakat Indonesia dibandingkan dengan lembaga jaminan yang lain. Nggak ada orang yang nggak tahu Perum Pegadaian. Mungkin tidak pernah menjadi subjek hukumnya, nggak pernah jadi nasabah debitur Perum Pegadaian, tapi paling nggak ketika melewati jalan pasti lihat gitu ya, Perum Pegadaian gitu. Paling nggak sudah familiar dengan namanya. Nah, berarti kalau belum disahkan menjadi undang-undang kan tidak bisa jadi dasar hukum. Artinya masih pakai aturan hukum di KUH Perdata. Gitu ya, di KUH Perdata. Dan di KUH Perdata tidak ada larangan bahwa warga negara asing tidak boleh menjadi nasabah debitur Perum Pegadaian. Nah, selama undang-undang tidak melarang, berarti kan boleh. Coba dites. Ya, warga negara asing ke Perum Pegadaian. Diterima enggak jadi nasabah? Ini belum pernah ada yang ngangkat skripsinya. Gitu ya. Kalau di Malaysia boleh. Itu teman-teman saya yang mengalami kesulitan keuangan ketika kuliah ya, biasalah kalau mahasiswa ya kesulitan keuangan, mau nolong juga sama-sama mahasiswa gitu ya. Nah itu di Malaysia ada Perum Pegadaian, lupa saya istilahnya ya karena saya nggak pernah ke sana, cuma dapat ceritanya aja.
Itu bisa kita warga negara asing itu jadi nasabah debitur. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, ini belum pernah ada penelitiannya. Gitu ya. Nah, itu sekilas betapa menariknya hukum jaminan ini kalau sudah para subjek hukumnya itu beda wilayah yurisdiksi, beda wilayah kewenangan hukum. Antara nasabah debiturnya beda wilayah yurisdiksi. Ditambah lagi objek jaminannya itu juga berbeda dengan wilayah yurisdiksi kreditur dan debiturnya. Seperti yang saya contohkan tadi ya. Nah ini. Tapi sebelum sampai ke sana, tentu saja kita akan membahas dulu yang umum-umum, seperti misalnya apa yang dimaksud dengan jaminan, apa sih yang dipelajari pada hukum jaminan, kemudian asas-asasnya, asas-asas hukum jaminan, sama seperti mata kuliah lain, hukum jaminan juga punya asas, pedoman. Apa arti penting asas? Ini kalau tiap mata kuliah pasti ada asasnya ya, asas-asas hukum pidana, berbeda dengan asas-asas hukum acara pidana. Berbeda dengan asas-asas hukum perdata. Beda dengan asas-asas hukum acara perdata. Ada lagi asas-asas hukum tata negara. Nah, ini sebetulnya kita ini belajar asas itu pentingnya apa? Silahkan yang mau berbagi ilmu. Apa arti penting kita belajar asas-asas hukum? Apapun bidang hukumnya. Mbak Dita, barangkali. Asas-asas itu dipelajari di PIH ya. Asas-asas itu kan apa? Fondasi, fundamental. Mbak Dita, apa? Ya, Ibu. Ya, selama ini kan belajar hukum itu pasti ada asas. Gitu kan? Nah, apa arti penting dan manfaatnya kita belajar asas? Ya, kita jadi lebih tahu untuk apa ya, dasar atau pokoknya kita belajar hukum itu buat apa. Seperti kayak asas hukum jaminan, kita belajar asasnya itu kan supaya ada pedomannya, kita belajarnya itu ke arah mana dan pokok hukumnya kayak gimana gitu, Bu. Baik, terima kasih. Fungsi asas itu sebagai fondamen. Kalau bangunan itu nggak ada fondasinya, bangunannya bisa runtuh. Maka asas itu sangat-sangat penting. Untuk apa? Supaya kita mengetahui bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang tidak keluar dari asas. Walaupun kadang-kadang asas hukum tertentu, saya sebut aja sebagai asas hukum jaminan, itu bertentangan gitu ya. Bukan asasnya betul gitu. Praktek hukum berhutangnya yang bertentangan dengan asas hukum jaminan. Kadang-kadang gitu ya. Saya kasih contoh ya, misalnya nih. Asas hukum jaminan ini kan ada 5. Yang pertama asas publisitet, asas spesialitet, asas tidak dapat dibagi-bagi, asas inbezit stelling, asas horizontal. Asas publisitet mengatur dan menegaskan bahwa semua hak
baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hak hipotek harus didaftarkan. Jadi lembaga jaminan di Indonesia itu ada 4, sama negara-negara lain juga. Hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, gadai. Ya, ada 4 lembaga jaminannya. Dalam asas publisitas, semua hak tanggungan, hak fidusia, hipotek harus didaftarkan. Berarti kalau gadai tidak didaftarkan. Gitu ya. Yang kedua, asas spesialitas. Mengatur dan menegaskan bahwa hak tanggungan, hak fidusia, hak hipotek hanya dapat dibebankan atas persil itu sebidang tanah, atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu. Jadi untuk hak tanggungan, fidusia, hipotek, karena dia harus didaftarkan, yang asas publisitas yang tadi, gitu ya, maka sertifikat kepemilikannya harus atas nama orang tertentu. Tentu saja nama pemilik. Gadai tidak. Justru karena gadai ini bukan termasuk lembaga jaminan yang harus didaftarkan, ada sertifikat hak kepemilikan. Karena ini, maka justru gadai itu menjadi lembaga jaminan yang paling populer di Indonesia. Yang ketiga, asas tidak dapat dibagi-bagi. Di sini diatur bahwa asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai. 4. Walaupun sudah dilakukan pembayaran sebagian. Jadi mau itu hak tanggungan, mau fidusia, mau hipotek, mau gadai, ini walaupun hutangnya dapat dibagi, tapi tidak dapat mengakibatkan dibaginya lembaga jaminan itu. Saya kasih contoh gini. Sebetulnya pemahamannya sederhana ya, cuma karena bahasa hukum itu memang bahasa hukum kita merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, jadi kadang kalimatnya itu apa ya? Kalimatnya itu tidak mudah dipahami. Gitu. Coba aja perhatikan KUH Perdatanya Subekti, Profesor Subekti dengan KUH Perdata terjemahannya siapa satu lagi tuh yang profesor itu kan beda tuh kalimatnya, gitu ya, kalimatnya beda. Jadi begini, kalau kita ambil lembaga jaminan yang populer aja ya, gadai. Saya ke Perum Pegadaian, menggadaikan perhiasan. Gitu. Ada kalung, ada gelang, ada anting gitu ya. Dapat misalnya 20 juta. Nah, kemudian saya punya uang 5 juta. Mau saya tebus gelangnya dulu. Gitu ya. Ini kan ada banyak. Mau saya tebus gelangnya dulu. Berarti kan saya sudah bayar sebagian. Udah bayar 5 juta. Dalam pikiran saya bisa, wah ini bisa nih saya tebus nih. Yang gelang dulu dah, gitu ya, yang gelang dulu deh.
Nah, kalau asas tidak dapat dibagi-bagi, nggak bisa seperti itu. Harus dilunasi dulu semuanya, baru bisa ditebus perhiasannya. Teorinya begitu. Tapi dalam praktek, perum pegadaian melakukan diskresi. Diskresi itu penyimpangan, ya, diskresi itu penyimpangan. Penyimpangan ini dilakukan untuk mempermudah nasabah debitur menebus perhiasannya. Jadi walaupun dalam teorinya tidak boleh, gitu ya. Nah, ini yang saya bilang kadang-kadang ada praktek tertentu yang bertentangan dengan asas. Namun pertentangan dengan asas ini tidak sampai menimbulkan kerugian bagi para pihak. Nah, jadi boleh gitu ya, dibolehkan sama perum pegadaian, boleh yang ada uangnya berapa? 5 juta. Ya, dihitung dulu. Jadi dihitung dulu nih gelangnya berapa, ini berapa ya. Gelangnya ternyata 4 juta, boleh ditebus. Gitu ya. Nah, itu boleh. Nah, apakah bertentangan dengan asas? Iya. Gitu ya. Namun kalau tidak ada yang dirugikan, itu menurut saya nggak masalah ya, gitu. Perum pegadaiannya diuntungkan, nasabah debitur juga diuntungkan. Itu dari sisi hukum negara. Tidak ada yang ilegal di situ, boleh. Gitu. Jadi kalau dalam hukum kontrak, gitu ya, hukum perjanjian, penyimpangan-penyimpangan seperti ini kerap sekali terjadi. Sepanjang tidak menimbulkan kerugian, ya nggak apa-apa gitu, dijalankan aja gitu ya. Nah, jadi contohnya seperti itu. Kemudian misalnya saya mengajukan pinjaman ke bank, jaminannya sebidang tanah 2.000 meter persegi. Nilai agunan, nilai jaminan tanah itu misalnya 700 juta. Pinjaman yang saya ajukan 500 juta. Pinjaman 500 juta, nilai agunannya 700. Saya sudah mencicil sampai 350 juta. Kemudian saya pergi ke bank. Saya mau bayar dulu sebagian. Kan itu tanahnya 2.000 meter persegi. Saya udah bayar 350. Jadi saya minta yang 1.000 meter persegi ini dibuatkan surat pembebasan hak tanggungan. Udah lunas gitu, separoh gitu ya. Nah, ini tidak bisa. Tidak bisa walaupun tidak dirugikan kan. Seperti yang gadai tadi kan boleh-boleh aja. Perum pegadaian membuat diskresi. Tapi kalau sudah hak tanggungan, sama sekali nggak bisa. Kenapa? Pertama,